Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa para alter egoku adalah makhluk absolut. Kita masuk di part 6. Di awal video ini, beberapa saat kemudian di kamarnya nampak Sungyun yang merasa begitu malu setelah mengingat kejadian sebagai Hans yang mengucapkan dialog tipikal Pure. Namun, di saat Sungyun bertanya-tanya, apakah ia sudah gila karena berbicara seperti itu? Hans yang menemaninya di samping kasurnya memberitahunya jika sepertinya ia memang merasa sedikit bangga. Ia menangani sekelompok vampir yang jahat sendirian dan menyelamatkan anak yang tidak berdaya serta kotanya. Tentu saja, apa yang dikatakan Hans membuat Sungyun merasa melupakan rasa malunya. Karena tindakannya itu terlihat seperti seorang pahlawan. Lalu, karena ia sudah memberi kontribusi besar di dunia lain, Sungyun yang merasa jika ia harusnya mendapatkan banyak poin karma pun membuka toko karma. Seketika itu juga, Sungyun pun dikejutkan ketika melihat poin karma miliknya yang berjumlah lebih dari 7.000 poin. Padahal ia yakin jika ia sudah menghabiskan semua poin karma miliknya di enchantment terakhir. Penambahan poin karmanya yang begitu banyak pun tentu membuat Sungyun penasaran. Apakah menyebabkan keributan antara penyihir hitam dan vampir begitu berpengaruh pada poin karma? Meskipun begitu, karena semuanya telah terjadi, Sungyun pun memilih opsi untuk meningkatkan skill uniknya dari toko karma yang menambah batas pemanggilan avatarnya, serta mendapat skill baru, sebuah skill spesial yang bernama Persona. Sungyun yang sudah menduga jika ia akan mendapatkan skill baru pun tentu merasa senang. Akan tetapi, di saat Sungyun penasaran apakah skill Persona mirip dengan skill Mind Hub miliknya, deskripsi skill Persona sontak membuatnya tertawa canggung. Di mana skill Persona adalah skill yang menggunakan avatar sebagai wadah yang berisi emosi seseorang. Hal itu pun membuat Sungyun tersadar jika pertumbuhan skill unik terjadi ke arah yang dibutuhkan penggunanya. Dan karena sistem yang menentukan kalau yang membutuhkan suatu skill, Sungyun pun menjadi paham kenapa ia mendapatkan skill Persona. Bagi Sungyun yang selama 2 tahun ini mengurung diri di rumahnya, ia telah membangun koneksi dengan orang asing dan membantu orang lain dengan mengalahkan musuh yang kuat. Dan alasan kenapa Sungyun bisa melakukan semua hal itu adalah karena bagi Sungyun, semua itu hanyalah seperti game, sama sekali bukan kehidupan nyata. Realitanya, ia masih tetap mengurung diri di kamarnya. Sekarang, realita yang ia hindari ada tepat di hadapannya. Sehingga rasa kesepian, kesedihan, kemarahan, dan juga semua emosi negatif perlu terkumpul. Meskipun begitu, inilah saat yang tepat untuk menggunakan skill Persona yang buat Sungyun segera memindahkan perasaan stagnan yang busuk itu pada Hans di belakangnya. Sesaat kemudian, setelah emosi stagnan itu dipindahkan kepada Hans, Sungyun pun seperti merasakan perasaan yang menyegarkan. Tetapi rasanya bukanlah seperti emosinya yang menghilang, melainkan seperti emosi itu disimpan dengan rapi ke dalam laci. Hal itu pun tentu membuat Sungyun penasaran, apakah Hans baik-baik saja setelah menyerap semua emosi itu. Tetapi di luar dugaannya, Hans yang mengerti rasa penasarannya mengatakan untuk jangan khawatir, karena kesakitan dan rasa putus asa adalah teman hidupnya. Sekarang, hal itu tak lagi mengganggunya. Seketika itu juga, Sungyun pun tak bisa mengontrol rasa terkejutnya, karena meski itu memanglah hal yang ia katakan, tapi tanpa sadar, nada suaranya berubah. Ditambah lagi, Hans kini tertawa di depannya, di mana ia mengerti kecemasan Sungyun. Apakah avatar yang diisi emosi akan punya kepribadiannya sendiri? Namun, belum sempat Sungyun menemukan jawabannya, perhatiannya teralihkan oleh sebuah ledakan dari luar yang disebabkan oleh aksi para villain yang semakin marah. Meskipun begitu, Sungyun segera mengalihkan pandangannya kembali. Selain karena ada para guardian yang akan menengurusnya, kejadiannya juga tak terjadi di hadapannya seperti yang sebelumnya. Terlebih, ledakan itu bukanlah hal yang berurusan dengannya. Namun, di saat Sungyun mencoba mengabaikan hal itu, tiba-tiba saja Hans di depannya bertanya apakah ia butuh alasan untuk membasmi kejahatan. Seketika itu juga, Sungyun tersadar. Setelah memindahkan semua emosi negatifnya pada Hans, semuanya menjadi jelas. Ini hanyalah kebiasaan menghindarnya. Nyatanya, dirinya lah yang sangat ingin menghabisi para penjahat lebih dari siapapun.
Tetapi ia selalu membuat alasan karena tak punya keberanian. Meskipun begitu, ada yang berbeda kali ini, di mana Hans mengambil alih keinginannya dengan mengatakan, saat tatanan dunia yang goyah dan kekacauan terjadi, orang-orang yang melanggar hukum merajalela di mana-mana. Sekarang, ialah yang akan menjadi hukum bagi mereka. Sementara itu, di tempat ledakan terjadi, terlihat dua orang pria yang nampak kesal karena aksi para villain sudah terjadi beberapa kali hari ini, di mana para villain sudah mulai terorganisir dalam melakukan keserangan terornya. Namun, tanpa mereka sadari, Hans yang telah menggunakan penyamarannya telah tiba tak jauh dari mereka. Hingga Hans yang bisa mendengar perbincangan mereka pun mendapat informasi jika para villain telah membentuk kelompok untuk melakukan aksinya. Meskipun begitu, karena Hans tak mendapatkan apapun yang berguna selain informasi itu, Hans yang tak bisa pergi dengan tangan kosong pun menciptakan sesuatu yang disebut Eye of Darkness, di mana Hans memberinya perintah untuk menjadi mata dan telinganya dalam kegelapan, serta mencari para pendosa yang bersembunyi dalam bayang-bayang. Dengan begitu, Eye of Darkness pun mulai memindai semua kejahatan yang terjadi di sekitarnya, mulai dari kenakalan remaja yang merundung sebayanya, kekerasan dalam rumah tangga, sampai pembobolan sebuah minimarket. Hans bisa melihat semuanya dengan jelas berkat Eye of Darkness. Tentu saja, Hans tak hanya melihat mereka melakukan aksinya, Hans juga langsung menghukum mereka semua. Dan hukuman itu adalah trauma. Sebuah trauma yang luar biasa, dengan menanamkan ketakutan ke dalam jiwa mereka dalam sebuah kalimat. Para benih kejahatan, ingatlah hari ini, saat kejahatan mereka tumbuh lagi, mereka akan bertemu lagi dengannya dalam kegelapan. Kemudian, setelah Hans menghukum mereka semua, Hans yang merasa mulai terbiasa dengan kekuatan barunya pun merasa perlu lebih banyak Eye of Darkness-nya. Ia harus membersihkan lebih banyak lagi untuk menyucikan kotanya. Beberapa jam pun berlalu, meski Hans merasa pegal setelah melakukan aksinya hampir semalaman. Ia tetap merasa puas karena telah membersihkan sampah yang bersembunyi dalam kegelapan. Akan tetapi, meski Eye of Darkness-nya lumayan membantu, ada batasan jelas dalam aksinya, di mana kekuatannya akan melemah dan akhirnya menghilang saat terkena cahaya. Hal itu pun membuat Hans perlu cara yang lebih efisien untuk melacak musuh. Akan tetapi, karena ia tak bisa melepas Undead dalam kota, Hans kebingungan dengan apa yang sebaiknya ia lakukan. Namun, saat Hans berpikir keras akan hal itu, entah itu keberuntungan ataupun kesialan, tiba-tiba saja ia terkena kotoran merpati yang langsung membuatnya mengumpat. Apa sebaiknya ia menghabisi burung-burung itu dan menjadikannya anak buahnya? Seketika itu juga, bersama dengan burung-burungnya yang terbang menjauh, umpatannya pun membuat Hans tersadar jika ada mata yang di mana-mana tapi tidak kelihatan dan bisa bergerak bebas. Dengan pikiran seperti itu, Sung Yun pun segera mengirim Hans ke dunia lain, di mana ia ingin mewujudkan idenya yang berkonsep pada familiar. Sebuah sebutan untuk sihir perbudakan yang dipakai oleh orang-orang yang menguasai dark magic untuk mengendalikan hewan sesuai keinginan mereka. Akan tetapi, hal itu tak berjalan baik bagi Hans yang telah mencobanya beberapa kali di gua yang dulunya sarang goblin. Meskipun hal itu membuat Hans merasa kesal, ia sama sekali tak menyerah untuk terus mencobanya. Dan kali ini, Hans ingin hewan yang penampilannya sekilas normal tapi punya penalaran yang kuat. Namun, jika ia mengurangi jumlah kekuatan sihirnya untuk membuatnya terlihat normal, penyebarannya malah akan berkurang. Pada saat itu, Hans pun bisa memahami kenapa programmer menggertakkan gigi mereka saat melakukan debugging. Akan tetapi, hal itu sama sekali tak bisa menghentikannya, yang kini memulai magic perbudakan menular versi Final Revisi 2.2. Sayangnya, Hans masih harus kembali merevisi magic perbudakannya karena kucing yang jadi risetnya malah terlihat aneh dan sangatlah garang. Bahkan setelah riset berkelanjutan selama 3 minggu, masih tak ada hasil yang signifikan. Hingga tibalah Hans pada subjek tes terakhirnya yang berupa seekor burung putih. Lalu, tanpa membuang-buang waktu, Hans pun segera menyesuaikan jumlah kekuatan magicnya untuk memulai magic perbudakan familiar versi Final Revisi 2 Final 3.2.
fix banget nih. Akhirnya kegigihannya pun membuahkan hasil, dimana tepat setelah magic perbudakannya selesai, burung tersebut pun tampak kelihatan normal dari luar dan penularannya pada hewan lain pun berjalan dengan lancar. Dengan kata lain, mereka yang telah tertular kini menjadi mata dan telinganya. Oleh karena itu, Hans yang merasa penasaran akan hasilnya pun segera menyebarkan mereka untuk menemukan musuh-musuhnya. Benar saja, tak jauh dari tempatnya bersembunyi, terlihat sekelompok satria peladin dari Krusuts yang tengah menjadi karya tersebut, di mana salah satu mereka yang disebut Uskup Agung Latius mencoba melacaknya dengan menggunakan tanah di sekitarnya. Namun, tak hanya Uskup Agung Latius yang ada di sana. Kapten kelompok Paladin yang sebelumnya menyelidiki kota Zentu pun juga ada di sana. Kapten kelompok Paladin yang dipanggil Tuan Taskin pun menghampiri Uskup Agung Latius dan memberitahunya. Setelah menginterogasi yang tersisa dari pampir yang telah ditangkap, sepertinya para pampir bukanlah sekutu di keturunan Sang Immortal King. Hal itu pun membuat mereka butuh lebih banyak petunjuk, karena saat mereka melakukan semua ini, Sang Immortal King terus saja bertambah kuat. Saat mereka membicarakan hal itu, tiba-tiba saja Uskup Agung Latius mendapatkan sinyal komunikasi dari sebuah item yang terkalung di lehernya, di mana saintis Triester yang tengah berdoa di kuilnya mengabarkan jikalau keberadaan Sang Immortal King sudah terdeteksi lagi. Beradaannya ada di dalam gua di gunung arah barat laut dari tempatnya berada. Mendengar kabar tersebut, Archbishop Latius pun tentu berterima kasih kepadanya, dan ia memastikan jika ia pasti akan memenuhi ekspektasinya. Sementara itu, di gua bekas sarang goblin tempat di mana Hans bersembunyi, Hans sendiri nampak tengah memantau pergerakan para hewan familiarnya. Ia sudah mengatur familiarnya untuk memberikan informasi saat mereka bertemu dengan monster. Jadi yang tersisa adalah memeriksa apakah informasinya benar atau tidak. Namun, meski awalnya berjalan dengan baik, tiba-tiba saja Hans merasakan pergerakan aneh dari para familiarnya. Para familiarnya kelihatan seperti sedang kabur dan juga sangatlah ketakutan. Hal itu pun membuat Hans bertanya-tanya, kenapa mereka bertingkah seperti itu? Karena seharusnya kalau mereka bertemu dengan monster, mereka akan mengirim informasinya kepada Hans. Pertanyaan itu pun berujung pada sebuah dugaan. Kalau mereka tak bertemu monster, mungkinkah mereka bertemu manusia? Benar saja, tak butuh waktu lama, Hans pun melihat segerombol manusia dari salah satu hewan familiarnya, yang itu membuat Hans merasa panik. Kenapa ada manusia yang datang ke tempat seperti itu? Apakah itu perkampungan untuknya? Terlebih lagi, orang sebanyak itu bisa bersembunyi sembari menyembunyikan keberadaannya. Bahkan, salah satu familiar burung yang memantau situasi dari luar milik Hans tak luput dari perhatian mereka. Di tengah kepanikannya, Tuan Taskin yang memimpin kelompok Paladin itu pun melangkah memasuki guanya sembari mengatakan, Hans dari Paw of Defiance, trik liciknya tak akan berhasil pada mereka. Tak ada kejahatan yang bisa lolos dari tetapan Sang Ilahi. Hans tak bisa kabur lagi. Menyerahlah dan hadapi penghakiman dari dewa. Namun, meskipun Tuan Taskin telah menodongkan pedangnya, perhatian Hans malah tertuju pada emblem yang menempel di armornya. Sebuah emblem yang pernah ia lihat saat berlatih di Parkola. Seketika itu juga Hans menyadari jikalau kelompok yang tengah mengepungnya adalah para Paladin, di mana kekuatan suci berlawanan dengan dark magic yang membuat mereka menjadi merepotkan. Dengan begitu, Hans yang mencoba mengulur waktu pun bertanya, bagaimana mereka bisa menemukan lokasinya. Akan tetapi rencananya itu langsung gagal, karena Tuan Taskin yang tak bisa ditipu dengan mulut manisnya pun langsung saja menyerangnya. Melihat sikap keras kepala dan juga pikiran sempitnya, Hans pun mencoba untuk bermain sebentar dengannya sebelum kabur menggunakan dark magic. Akan tetapi, Tuan Taskin yang tak mengetahui niatannya pun tetap menganggapnya dengan serius, di mana ia menghilangkan dark magicnya dengan divine magic, lalu menusuk Hans tanpa ampun. Namun, meski pedang Tuan Taskin telah menembus dadanya, Hans masih sempat untuk bertanya, apakah Tuan Taskin menuduhnya karena kejahatan menghukum orang-orang jahat. Tentu saja, pertanyaannya membuat Tuan Taskin terkejut. Meskipun begitu, Tuan Taskin segera menepisnya, karena sejak Hans menyentuh kekuatan terlarang, Hans jadi sama saja seperti mereka. Seketika itu juga, Tuan Taskin melayangkan tinjunya yang berisikan dengan divine power, sehingga meski Hans mencoba menahannya menggunakan dark magic,
Black Magicnya pun sama sekali tak membantu, karena sejak sebelumnya sesuatu yang tak menyenangkan terus saja mengganggu magicnya. Lalu Hans yang tak bisa menahan tinjunya pun kini terpental keluar guanya, hingga para anggota padus dari pasukan Paladin yang tengah bersiaga di luar pun langsung saja menyanyikan sebuah himne untuk melemahkan Hans. Pada saat itu, Hans bisa saja menghabisi mereka untuk membuat mereka diam. Akan tetapi, kita bisa melukai orang yang tak bersalah, yang buatnya tak bisa melakukan apapun, hingga Tuan Taskin bisa dengan mudah menusuknya dari belakang, sekaligus memberikan perintah pada para Paladus untuk mengubah himnenya. Dari yang awalnya hanya untuk melemahkannya, berubah menjadi himne yang bisa mengekangnya. Tujuannya pun diakhiri dengan Hans akhirnya terkekang oleh rantai yang terbuat dari Divine Magic pun hanya bisa bergumam kesal jika ia terlalu lengah pada mereka.